Mami Eh, itu uh, apa ya, kesibukannya ini ngapain sih? Kan ini kita nggak boleh ngapa-ngapain nih, kita selalu di rumah kan, pasti kan bosan ya selama COVID ini kan. mm-mm, Kesibukan mm-mm, Mami mm-mm. ngapain aja sih? Boleh cerita, Mam? Ya, oke. Halo semua. Saya Ria Silalahi. Seperti yang tadi Miss Dian sudah ceritakan, orang tua murid dari 3 anak yang kebetulan memang bersekolah di Penabur semua. Terus beberapa waktu lalu Miss Dian berbincang-bincang dengan saya dan mengajak untuk buat live Instagram ini gitu. Awalnya, aduh, kok saya ngapain gitu ya, ikut-ikutan sok-sok bicara gitu. Karena saya bukan parenting, bukan tokoh parenting, saya bukan psikolog anak gitu. Tapi karena ceritanya ini adalah berbagi pengalaman. Jadi dalam bincang-bincang ini kita bakal cerita pengalaman. Saya akan menceritakan pengalaman saya dan keluarga. Karena itu mohon juga masukan dari Miss Dian tentang apa yang kita alami, tentang apa yang kita lakukan gitu. Nah, sekarang kalau Oke. mengenai kita masuk mengenai kondisi yang sekarang ini bahwa kita sedang mengalami pandemi ini gitu. Yang kita rasakan pada awalnya tentu rasa-rasa yang kata orang emosi-emosi yang negatif. Ya kan ya, Miss? Kayak Iya. rasa takut, rasa khawatir, marah, nggak terima gitu. Tapi menurut saya itu adalah emosi-emosi yang wajar, emosi-emosi yang valid, yang kita nggak perlu tekan gitu. Kita sering dengar orang ngomong gitu, harus positive thinking loh di tengah keadaan kayak begini gitu. Terdengar memang itu baik, positive thinking gitu. Tetapi sebetulnya kalau kita alami sendiri, tidak ada kewajiban untuk saat ini tuh harus positive thinking. Jujur, bagaimana kita mau positif di saat situasi memang tidak baik-baik? Ada yang terimbas langsung ke masalah perekonomian, rasa tidak nyaman, harus ada di rumah terus, yang tadinya aktif beraktivitas mau tidak mau di rumah. Itu bikin frustasi, bikin sedih, bikin khawatir, bikin takut. Dan kita terpapar terus berita-berita dari media bahwa keadaan begini, begitu, dan sebagainya. Jadi kalau kita, saya dan keluarga membiarkan, membiarkan perasaan itu terjadi dulu. Kita rasain dulu. Memang takut kok saya, memang saya kesel kok, saya kecewa. Nih cerita yang paling eh, nyata, keadaan ini membuat anak saya yang di kelas 6, di kelas 9 gagal ya Miss ya, mau ikutan acara yang mereka sudah Iya benar. seneng, udah impi-impikan Tunggu-tunggu banget ya, ya Miss. betul. Iya, immersion yang di kelas 6 immersion, yang di Iya kelas betul. 9 mereka ada karya wisata Betul. sekalian perpisahan. Benar. Kelas 5 Jadi tidak, spirit tahu juga, betul, benar Mami. nah begitu. Sedih, iya benar. Jadi iya, tidak munafik pada saat itu mereka nangis. Mereka nangis kecewa, sedih. Saya pun sebagai ibu sedih banget gitu. Karena saya tahu itu hal yang mereka salah satu menjadi semangat mereka untuk mereka aku mau cepet-cepet selesaiin sekolah. Abis itu aku mau sama teman-teman ngerasain liburan bersama terakhir sebelum kita pisah gitu. Jadi ya, ketika mereka merasa sedih, merasa kecewa, saya nggak ngomong, nggak boleh, nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa. Ini kayak begini keadaan loh. Kalian harus bersyukur, kalian harus tetap berpikir positif. Menurut saya itu nggak akan masuk buat mereka. Dan itu namanya kita menekan emosi yang sesungguhnya ada. Di suatu saat emosi yang valid itu yang ada itu disuruh ditekan terus, suatu saat akan meledak. Nah itu efeknya malah lebih nggak baik gitu. Jadi di saat sekarang ini biarkan dulu mereka mengalami itu semua, rasa-rasa itu semua. Seiring waktu
kita lama-lama akan bisa melihat ternyata di balik keadaan yang tidak nyaman, tidak menyenangkan sekarang ini, ada hal-hal yang bisa kita syukuri gitu. Kayak kita di rumah akhirnya jadi lebih akrab satu sama lain. Bonding jadi semakin kuat. Karena yang tadinya papa, mama perlu kerja sampai sekian lama waktunya baru ketemu, sekarang dari bangun sampai tidur ketemu papa mama terus gitu, ketemu kakak adik terus gitu. Jadi bonding itu semakin kuat, waktu kita untuk keluarga jadi semakin banyak, terus jadi terangsang untuk kreatif ngisi acara gitu loh Miss di rumah, ya kan? Mau acara itu mau yang ya, mau katakanlah acara yang katanya apa hal yang mungkin receh buat orang lain lakuin, kayak bikin TikTok, apalah segala macam gitu ya Miss ya. Ya, tapi dengan kita ngelakuin itu sama-sama, ternyata kok kita terhibur gitu. Kita terhibur, kita juga jadi makin akrab gitu. Ya, jadinya mulai bisa kita lihat bahwa ada blessing in disguise. Terus kayak lihat teman-teman itu seperti menemukan kemampuan-kemampuan baru yang tadinya mereka nggak sadari mereka punya. Saya sering lihat pada rajin posting masak gitu kan. Padahal tadinya, itu yang paling kelihatan. Aku nggak pernah loh aku masuk dapur. Tapi ternyata terus dia bisa bikin cake macem-macem, bikin kue, bikin masakan macem-macem gitu. Terus teman-teman yang bisa tiba-tiba pada kreatif bikin masker sendiri gitu. Tadinya jahit aja nggak pernah gitu. Banyak yang kayak gitu, nyulam atau ya kemampuan-kemampuan yang mereka bilang sendiri nggak nyangka loh. Ternyata aku punya ya kemampuan itu gitu. Iya benar. Gitu Miss. Jadi banyak kreativitas, tapi memang benar sih Mami. Maksudnya dalam keadaan seperti ini tuh yang pertama menerima dulu kan. Tapi setelah itu dari menerima kita tahu, tapi kita juga merubah mindset. Benar itu, ya kan? Betul, bukan berarti harus ditekan, kamu harus positif, bukan seperti itu. Tapi lebih ke dari kamu menerima. Tapi setelah itu, iya memang kondisinya seperti ini. Tapi yuk kita melihat bukan dari yang jeleknya, kita lihat yang bagusnya nih. Awalnya saya juga kayak gitu, Mami, takut sampai saya mengalami yang namanya sesak napas. Saya pikir apa aku kena kayak gitu kan. Tapi habis dicek-cek enggak kok, enggak panas, enggak apa. Ternyata memang setelah itu kan baru ada orang bilang kan ada psikosomatis nih, orang bilang begitu kan. Yang keadaan sebenarnya badannya enggak kenapa-napa, tapi perasaannya seperti saya bahkan kalau keluar kos aja udah langsung sesak napas gitu loh. Waktu itu pertama kali. Tapi setelah itu memang untuk stop dulu mendengar berita itu juga penting sih. Ketika kita udah mengalami yang namanya aku tuh sehat, tapi kok badan aku kayak ada sesuatu nih. Kayaknya itu kita mesti cari tahu apa nih ya yang men-trigger itu kan. Ternyata kalau di saya, karena saya suka dengar berita, saya ngecekin berapa yang meninggal, berapa yang kena, berapa yang selesai kayak gitu kan. Itu ternyata secara tidak langsung memang mempengaruhi psikologis kita gitu loh. Nah, kalau kita takut, pada akhirnya kita mau bantu aja takut. Ya kan Mami ya? Kalau kita takut betul kita banget. Mau ketemu berdekatan sama orang aja kita takut. Saya awalnya begitu. Saya mau deket sama orang takut, mengasingkan diri banget gitu. Tapi setelah itu memang untungnya ada saudara yang dekat, jadi saya join di Om gitu, tinggal di tempat saudara. Akhirnya menenangkan diri, baru sehat lagi mentalnya. Awalnya udah seperti itu. Sama semua orang akan mengalami yang seperti ini. Tapi saya senang banget sih Mami bisa dapat semua yang bermakna gitu loh. Yang tadinya anak-anak memang kalau kita lihat kan anak-anak aja setelah selesai ini masih banyak mengerjakan tugas yang lain gitu kan Mami ya. Belum orang tuanya, tidak semua orang tua salah satunya ada di rumah. Ada yang mereka harus benar-benar full bekerja. Memang tidak semuanya di saat sekarang ada yang benar-benar sibuk malah. Ada juga, jadi tidak semuanya bisa seperti kita juga sih Mami. Tapi setidaknya keadaan yang sekarang, kalau misalnya
eh, mengeluh boleh, apa, it's okay, apa, to be It's not okay to okay be gitu not ya. okay. Ya, Iya ya, betul, itu bener sih. Tapi setelah itu ya, kita ya, masuk ke step selanjutnya. Kita melihat, saya tuh benar. belajarnya, kalau di saya ya, untuk membuat biar Ya, saya punya positive thinking gitu kan. Karena kan sendiri gitu kan ya, orang tua juga di rumah kan pasti ada pikiran-pikiran khawatir juga kan. Bentuk yang saya lakukan ya kayak misalnya ketika bisa keluar, entah itu cari makan atau apa sambil sambil berdoa sih. Kadang tuh kalau misalnya keinget keinget orang-orang di sekitar kayak gitu, itu jadi kayak hmm, mendoakan dalam hati sih kalau apa apapun yang terjadi itu Tuhan, saya yakin Tuhan pasti pegang kendali buat semuanya. Jadi Tuhan yang cukupkan segala sesuatunya buat orang di luar sana kayak gitu. ya, Oke, betul, Miss, ada betul. pertanyaan nggak ya Omi ya? Bentar saya cek ada pertanyaan atau enggak. Oke. Oh, tadi benar ada yang setuju. Menurut aku tidak penting. Aku tidak perlu mendengarin berita nih katanya. Ada yang bilang Hmm, begitu. Benar sih. Kalau misalnya beritanya yang bagus-bagus nggak apa-apa. Kalau saya sambil ya, mendengarkan banyak webinar. Sekarang ya, banyak sekali webinar. Dan itu memang benar-benar membantu kita untuk, ya itu, kalau namanya parenting kan nggak ada sekolahnya ya Mami ya. Kita aja juga, Mami bener bisa ikut banget. KKO sampai 4 kali. Nggak bosan Mami ikut KKO 4 kali? Eh, karena pembicaranya beda-beda ya, Miss ya. Walaupun Iya. temanya sama, pembicaranya beda. Ada ilmu baru lagi yang kita dapat gitu. Jadi ya enjoy aja gitu. Malah mungkin penyelenggaranya kayak Miss-Miss ini nih, mungkin heran ini si Mami ini kok ada lagi gitu ya. Oh, saya seneng banget lihat Mami. Apalagi Mami mau sharing. Saya suka kalau misalnya ada orang tua yang join terus bisa sharing gitu loh. Karena dengan Hmm. namanya aja KKO kan, kelompok kepedulian orang tua Mm-mm. gitu. Maaf, saya jadi promosi apa program sekolah nih. Karena memang iya, Eh, itu tempat di aku mana kita bisa sharing. Kan? Heeh. kalau boleh Gimana? nambahin ya, Miss. Heeh. KKO itu keuntungan kita sebagai orang tua di penabur. Bisa ikut seminar parenting bebas biaya. Seminar parenting di luar itu berbayar, Miss. Ini Heeh. dengan pembicara-pembicara yang oke-oke. Kita dikasih kesempatan untuk belajar parenting tanpa ngeluarin biaya. Jadi, buat mami papi yang belum pernah ikut KKO, kalau saya nganjurin banget itu kesempatan kita belajar tanpa kita perlu mikirin biaya. Keren banget deh. Aduh, terima kasih loh, Mami. Ini kalau yang mengadakan juga happy kalau misalnya orang tuanya juga ikut berpartisipasi gitu ya. Ah, Miss, Oke, siapa tuh aku kita mau pertanyaan? cerita. Iya, gimana, Mami? Mau, Boleh, boleh. mau cerita pengalaman Miss Dian tadi terkait dengan Hmm, bagaimana kita tarik ulur dengan media ya Miss di saat sekarang ini. hmm, Jadi ini baru kali ini saya berbicara apa adanya tentang kondisi saya yang selama ini hanya teman-teman dekat yang tahu. Saya itu memiliki anxiety disorder dan panic attack. Sehingga waktu pertama kali berita COVID di Indonesia itu sudah masuk. Itu cemasnya setengah mati gitu. Dan saya memutuskan untuk tutup mata, tidak mau tahu, tidak mau dengar. Tapi mau kita setutup mata apapun pasti akan terpapar juga dari cerita orang dan sebagainya gitu. iya. Jadi yang saya lakukan adalah mengenali diri sendiri dulu. Ketika merasa kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik, jauhkan diri. Jauhkan diri dari media sosial. Nggak usah baca berita-berita seperti itu. Nah, di saat kita merasa kita sudah baik-baik, kalau pengalaman saya justru membekali. Saya bekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai si COVID ini dari sumber-sumber yang terpercaya. Supaya di saat saya mengalami kepanikan itu lagi, saya bisa mengcounter diri sendiri gitu. Saya ketakutan begini, lalu saya ingat, oh ada dijelaskan bahwa
apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah, bagaimana yang harus kita lakukan supaya keluarga kita tetap aman dan sebagainya. Jadi cara orang tidak sama dalam menghadapi situasi seperti ini. Nah, kalau yang saya sharingkan, cara saya seperti itu. Bahkan akhirnya ketika saya memutuskan untuk bergabung ke grup relawan peduli COVID, itu mau tidak mau justru kita akhirnya tahu sendiri kenyataan di lapangan itu seperti apa yang terjadi gitu. Dan itu saya coba ceritakan ke anak-anak, tentu dalam takaran yang mereka sanggup untuk dengar, mereka sanggup untuk terima, mereka sanggup kelola di otak mereka tanpa perlu menakut-nakuti, supaya mereka juga memang tahu yang terjadi. Jadi dari yang tadinya awalnya mereka sedih karena tidak bisa antara lain ikut immersion dan karya wisata perpisahan itu, mereka jadi ngerti, oh memang tepat, harus melakukan itu memang tepat demi keamanan kesehatan kita semua gitu. Dan sampai saat ini saya bersyukur mereka tuh nggak ada yang maksa, mama ayo kita pergi deh yuk, ini apa segala macam, sekali aja kita keluar kek, beli makanan gitu apa. Enggak, karena mereka merasa bahwa yang lebih baik adalah memang tinggal di rumah aja gitu. Wah, dari tadi Mami sharing, padahal Mami punya anxiety disorder sama panic attack. Tapi Mami punya kayak apa, bisa keluar dari apa ya, biasanya kalau seperti itu kan lebih banyak mengurung diri dong, Mami. Maksudnya apa? Karena kalau berpikir tentang rasa takutnya, sebagian orang akan memilih untuk berdiam diri. Tapi Mami bisa memilih jalan untuk malah ambil langkah bagaimana Mami bisa menolong orang lain gitu loh. Nah, itu yang di pikiran, yang maksudnya apa yang bisa mempengaruhi Mami sampai akhirnya bisa ambil keputusan itu. Gitu. Kan kita pasti di dalam diri ada dua keputusan kan. Kita mau diam sendiri juga nggak salah gitu. Apa? Betul. Yang satu lagi, kita mau melangkah untuk membantu orang lain. Nah, yang Mami bisa dapat, kok Mami bisa memutuskan seperti itu tuh apa yang mempengaruhi Mami bisa seperti itu? Oke, jadi ceritanya setelah saya mengalami rasa takut, khawatir, panik, dan sebagainya itu tadi. Lalu saya mulai mencari tahu, dan itu kurang lebih 1 mingguan setelah kejadian COVID pertama mulai ada masuk Indonesia. Nah, kebetulan dahulu saya pernah bergabung juga di grup relawan salah seorang capres gitu. Dan kebetulan grup relawan ini sekarang jadi memfokuskan untuk kita terjun membantu di tengah pandemi COVID ini gitu. Lalu saya mikir gitu ya, daripada saya hanya udah dapat berita-berita dan sebagainya gitu, kenapa enggak saya coba melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut terlibat di dalam grup relawan itu gitu. Dan di situ macam-macam, Miss, ada yang memang sebagai tim edukasi supaya kita semakin memberikan awareness ke masyarakat. Ada juga yang turun langsung untuk menyerahkan bantuan-bantuan, jadi ke rumah sakit, lalu ke semua para pekerja-pekerja yang terpapar, terdampak efek COVID ini. Lalu ada juga yang seperti saya memilih untuk bertugas memverifikasi data. Jadi pada saat awal-awal COVID itu kita kalau lihat di media massa banyak sekali kan yang rumah sakit membutuhkan APD dan sebagaimana gitu. Itu kita tampung, kita kumpulkan. Lalu, nah karena saya menyadari saya nggak mungkin ikut bergerak yang turun ke jalan langsung. Saya serumah dengan orang tua saya yang sudah lanjut usia. Resikonya besar kalau saya
turun ke jalan, saya pulang bertemu dengan mereka, juga ada anak-anak, sehingga saya memutuskan saya membantu yang bisa saya lakukan tidak dengan terjun langsung gitu, jadi dari jauh, yaitu tugas saya memvalidasi, memverifikasi apakah betul memang ini rumah sakit ini, kekurangan ini, karena yang kita temui di lapangan ternyata banyak juga permintaan-permintaan itu yang sifatnya fiktif ya, Miss ya, gitu. Jadi memang keadaan sekarang lagi susah gitu kan, sehingga akhirnya ada juga yang mencoba-coba untuk memakai cara itu gitu. Nah, setelah kita verifikasi benar memang keadaannya seperti itu, kita lanjutkan ke tim yang akan turun ke jalan gitu. Dan apa yang saya lakukan ini saya ceritakan ke anak-anak karena mereka tanya kan, Mama sibuk ngapain sih? Kok Mama nelpon, WA, ngecek HP terus, Mama ngapain? Saya ceritakan, ini Mama lagi ikutan ini Dek, gitu. Terus, lalu kita juga jadinya di rumah, jadinya juga mikir gitu ya. Selain saya istilahnya bergerak sendiri di situ, apakah saya apa yang bisa kita lakukan nih dari rumah gitu. Nah, kebetulan saat itu bertepatan dengan Minggu Palmarum, Miss. Minggu Palmarum udah mulai tuh ya, kita tidak bisa ke gereja gitu kan. Terus saya ngomong gitu, gimana ya kalau kita menggantungkan mie instan itu di pagar rumah gitu. Ya, ide buat sukses itu ya. Iya. Apa sih yang kita lakukan itu? Apa sih artinya mie instan itu gitu? Nggak ada lah artinya dibandingkan apa ya, Miss ya? Kesulitan yang sedang dihadapi oleh kita semua. Cuma maksud saya dengan kita melakukan itu maksudnya pengen menunjukkan bahwa kita mendukung satu sama lain gitu. Dan istilah saya ingin mengantarkan semangat gitu. Mengantarkan semangat supaya mereka yang memang harus masih berjuang di jalan, nggak bisa seperti kita tadi Miss Dian katakan untuk tetap berdiam diri di rumah, itu tetap semangat gitu. Jadi akhirnya saya coba buat seperti itu. Saya cerita sama anak-anak, gimana kalian mau nggak bantuin mama gitu. Terus mereka bilang mau gitu. Dan kebetulan juga adik saya ajak juga kan, yuk kita buat ini gitu. Mulailah kita hari itu kita mulai bikin paketnya, kita iket, lalu kita taruh gitu kan. Tadinya cuma mau gitu aja, Miss, gitu. Karena kan memang social distancing perlu dijaga juga, gitu. Tapi adik saya bilang, kok pengen ya denger ngobrol juga sama mereka-mereka yang mampir untuk mengambil yang kita gantung ini, gitu. Dan akhirnya memang kita ngobrol gitu, sempat sambil ngobrol. Itu yang bikin salut, mereka itu malah bisa bercanda loh, Miss. Kita kan tadinya mikir kita ya yang mau memberikan semangat buat mereka gitu, supaya jangan down gitu. Ternyata malah kita tuh banyak belajar dari mereka gitu loh. Gimana mereka tetap semangat dalam keadaan seperti ini. Mereka tahu kok. Mereka tuh seperti istilahnya mereka seperti jihad dengan mereka tetap masih di luar rumah gitu. Tapi terus dan mereka menceritakan itu sambil bercanda, sambil bilang gitu, ya mau bagaimana lagi Bu, memang begini. Lagian kalau kita nggak kerja, nanti Ibu kalau pengen pesen makanan siapa yang nganterin? Mereka bilang gitu. Kalau Ibu lagi pesen belanja online, siapa yang nganterin? Mereka bilang gitu. Jadi ternyata yang kita pikirkan, kita ingin mengantarkan semangat buat mereka, ternyata berbalik, mereka mengantarkan semangat juga buat kita, gitu loh. Nah, berangkat dari situ, saya mikir gini,
cakupan yang bisa dilakukan dari rumah saya kan sangat sedikit, sangat kecil. Cuma bisa dengan orang sekitar gitu. Jadi apa yang saya lakukan, saya posting di media sosial. Dengan harapan semangat untuk mengantarkan semangat itu bisa menyebar. Kita nguap aja tuh nular ya, Miss ya. Kalau ngelihat temen nguap, kadang kita jadi nguap juga kan. Ikutan nguap, benar itu. Jadi yang diharapkan tuh itu, gitu. Dengan diposting gitu kan, itu jadi banyak yang tertular untuk mengantarkan semangat ke lebih banyak orang lagi, gitu. Nah, itu ceritanya lucu tuh, Miss. Karena saya mendapatkan tanggapan juga banyak yang aneh-aneh gitu dengan kegiatan ini. Pro kontra ya biasanya ya, Mami ya. Betul, Miss, betul. Benar. Jadi kayak tiba-tiba ada yang DM gitu. Ria, ngapain sih gitu? Lu maaf nih, Miss, aku ngomongin seperti yang aku terima. Iya. Lu bagi-bagi gitu aja, lu pamer-pamer di media sosial. Ria lo ya, gitu kan. Aku masih bisa bercandain waktu itu aku jawab, hah? Bukan, gue jelo. Masa lu belum tahu sih kalau gue jelo? Gitu. Tak jawabin gitu, Miss, gitu. Lalu ada yang ngomongnya kayaknya baik-baik menasehati, ngomongnya gini. Ri, lo tahu kan istilah do good to feel good? Dia bilang. Berbuat baik supaya dianggap orang baik, gitu. Jangan sampai loh ya, lo terjebak seperti itu. Terus ada pula yang mengutip pakai firman-firman. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Oke, saya terima masukan-masukannya semua. Saya anggap itu ada baiknya mengingatkan saya, gitu. Tetapi Tuhan mengaruniai kita juga akal budi. Dan saya rasa kalau kita memakai media sosial untuk hal yang memang bisa membawa kebaikan buat orang lain, buat kita, kenapa tidak, gitu. Jadi ya sudah, saya lanjutkan posting dan mendapat tanggapan yang positif pun juga banyak. Positif dalam arti gini, banyak yang tanya, Kak, itu caranya seperti itu gimana, Kak? Tolong ajarin dong, aku mau buat juga deh di lingkunganku. Dia bilang gitu. Atau beberapa teman juga bilang, Ri, minta tolong, aku titip sedikit. Tolong ya Ri, rumahku soalnya nggak di pinggir jalan gitu. Kalau di pinggir jalan kayak kamu memungkinkan untuk dilakukan. Aku titip ya Ri, tolong dilakukan. Ya, itu saya posting dan mereka saya tag. Ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya juga gitu. Bahwa berkat yang sudah mereka titipkan saya lakukan gitu. Tapi saya juga kepikiran, Miss. Mungkin yang diingatkan teman-teman itu ada baiknya. Jadi kita melakukan hal-hal lain yang saya sama sekali nggak posting. Mau dijadiin WA status, IG story, kayak apa enggak saya lakukan gitu. Pokoknya benar-benar diem. Dilalah kok tetap dapet ya Miss ya, yang DM gitu, nanya gitu. Kok lu sekarang diem aja, udah nggak bikin apa-apa lo ya? Ngelakuin salah nggak ngelakuin salah. Nah, akhirnya saya punya kesimpulan begini. Ya, kita itu mau ngelakuin apa, pasti ada saja orang yang akan komentar. Dan orang lain itu bisa aja menemukan celah lah kalau untuk mengomentari orang. Jadi akhirnya kembali ke kita aja, lakukan. Lakukan apapun itu. Mau diposting kek, mau nggak diposting kek, monggo silakan gitu. Selama itu tidak merugikan orang lain nggak usah, kata-kata mereka nggak usah dipikirkan. Tetap lakukan saja, lanjutkan saja gitu. Karena ada kata-kata kan juga begini, kita nggak bisa menyenangkan semua orang, benar kan Mami? Betul Miss. Iya. Saya ingat kok yang ada ketika kita membuat keputusan misalnya, satu keputusan aja yang bisa
satu bisa merugikan sebagian pihak, yang satu lagi juga menguntungkan sebagian pihak, sama kayak kita. Yang kita lakukan seperti itu tergantung pemikiran orang menurut saya ya. Kalau orang berpikirnya kayak, ini cuma cari pamer doang nih, cari pamor doang nih, biar keren nih. Tapi emang bener, apa yang kita bagikan kayak Mami nih, begitu Mami share apa yang dilakukan, itu memberi ide buat orang lain untuk, oh iya ya, ini saatnya kita berbagi nih. Nggak bisa nih kita diam aja. Kalau diam aja makin banyak orang susah, nanti malah makin banyak melakukan hal-hal yang nggak baik gitu kan. Jadi daripada seperti itu ya kita bagi-bagi sebisa mungkin. Seperti yang Mami lakukan seperti itu. Dan saya percayanya didasari dari kasih ya Mami. Kalau orang nggak punya kasih, itu untuk peduli sama orang lain kayaknya nggak mungkin. Kalau orang nggak punya kasih gitu loh. Terus Mami juga punya support system. Makanya yang dari grup-grup itu mungkin jadi membentuk Mami untuk care sama orang lain. Karena dari grup-grup, dari teman-teman yang Mami punya gitu. Jadi itu kita juga bisa dapat pelajaran dari situ ya. Cara keluar dari zona nyaman kita, ya kan Mami ya? Keluar dari zona nyaman, terus berani untuk bertindak, melakukan sesuatu buat orang lain ya. Ini ada pertanyaan dari tadi nih, saya belum baca. Ada pertanyaan nih Mami nih. Dari Miss Fear, dari awal ya. Ada namanya dari awal. Pertanyaannya begini. Saya bacakan ya. Bagaimana membatasi gadget? Bagaimana cara Mami membatasi gadget kepada anak di saat anak membutuhkan gadget untuk pembelajarannya? Ya seperti sekarang kan memang kita apa-apa semuanya lewat gadget ya. Lewat komputer, lewat laptop, lewat HP. Online learning ya kan, home learning dari rumah seperti itu kan, mau nggak mau Dian terputus-putus ya sarana. Oh iya, halo. Oke, sekarang udah kembali ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya kan bagaimana anak-anak bisa Mami bisa membatasi gadget anak-anak, di mana kita ini sekarang itu menggunakan gadget sebagai media utama kita untuk belajar, untuk lain-lainnya gitu. Cara Mami membatasi gadget ke anak bagaimana di masa-masa sekarang ini? Nah, itu jujur mau dikonsultasikan juga ke Miss Dian. Gimana Mami? Jujur itu mau saya konsultasikan juga ke Miss Dian ya. Karena gini, karena yang kelas 9 sudah resmi dinyatakan bahwa sudah selesai masa home learning. Sehingga kan dia sudah mempunyai kebebasan lebih daripada adik-adiknya. Jadi pemakaian gadget untuk dia pun waktunya sudah lebih panjang gitu. Nah, anak-anak ini kan masih suka ngerasanya gini. Yang namanya adil itu ya semuanya sama diperlakukannya. Kakak kok boleh lebih lama pegang gadget, aku harus lebih singkat gitu. Nah, itu saya jelaskan bahwa kakak sudah selesai. Kalau kalian belum, masih ada proses home learning. Jadi gadget itu dipakai dari jam sekian sampai jam sekian. Lalu kita harus break dulu. Saya bilang begitu. Nanti kalau sudah sore sampai jam 8 itu boleh dipakai bebas buat kalian mau kontek-kontekan sama temen kah, mau lihat YouTube, mau apa. Nah setelah itu taruh di mama, kumpulin di mama. Bahkan yang kelas 9 pun saya gituin, kalau udah kumpulin di mama gitu. Nurut sekaligus juga mukanya agak-agak berat gitu kan. Karena dia merasa ya, orang aku udah nggak ada apa-apa kok mah gitu kan, lagi asik chatting sama temen kok gitu. Cuma saya bilang, kakak adik-adikmu ini nyontoh ngeliat gitu. Jadi ya buat kakak juga tolong ada jamnya, saya bilang. Nah cara seperti itu gimana tuh Miss? Mohon masukannya Miss Dian. Yang Mami lakukan udah bagus ya. Mami kasih batasan waktu seperti itu. Terus memang dikasih pengertian ke anak-anak kan bagaimana kalau yang sudah selesai memang menggunakan handphonenya mungkin bisa dialihkan ke hal yang lain. Misalnya seperti kakak
justru mendampingi adik untuk mengingatkan untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik, misalnya seperti itu. Atau melakukan kegiatan-kegiatan lain tapi yang sifatnya bersama-sama. Nah, sekarang mereka jadinya kalau sudah selesai jam megang HP, itu jadinya laptop yang disentuh. Terus ngebuka itu, Miss, K-pop dance. Enggak. K-pop dance. TikTok bukan Terus, TikTok ya. K-pop bukan. Terus mereka ngedance bareng-bareng gitu. Nah, ya udah saya lihat itu oke lah, itu baik lah ya. Jadinya mereka sekalian bisa bareng-bareng ngelakuin sesuatu ya. Ya udah itu saya biarin loh. Malah kadang saya ikutan juga sok ngedance gitu lah, Miss gitu. Pokoknya sih kalau misalnya ada yang iri itu wajar ya, Om ya, namanya anak-anak kan. Ya kan iri itu memang wajar sih, maksudnya masing-masing anak pasti yang satu tugasnya pas banyak, yang satu tugasnya cepat diselesaikan, yang satu udah selesai nggak ngapa-ngapain seperti itu pasti kan jadi masing-masing jadi kok dia enak sih, aku kok masih banyak PR sih misalnya seperti itu. Yang penting yang Mami lakukan udah bener. Mami kasih penjelasan. Anak sekarang kayaknya gitu deh. Harus dikasih penjelasan dulu. Kalau bilang boleh, nggak bolehnya tuh ada penjelasannya dulu. Kalau misalnya tidak ada penjelasan, jadi kayaknya kesannya kayak, ya pokoknya begini. Kata pokoknya tuh kadang tidak bisa diterima anak sih. Memang harus ada penjelasannya. Karena ini loh, kita tuh kadang kalau sebagai orang tua, ini saya merasakan sebagai anak nih. Kadang kan, membantah dulu, namanya self defense kan. Kalau misalnya dinasehatin tuh kayak bantah dulu gitu. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan Mami itu masuk ke pikiran anak, masuk ke dalam dirinya anak. Jadi nanti semakin bertambahnya usia, dia akan ingat apa yang Mami ajarkan berkali-kali, berulang-ulang. Jadi orang tua tuh memang nggak boleh dikit-dikit bilang capek ya ngomongin kamu itu. Kalau udah bilang capek yang ngomongin kamu itu rasanya kayak orang tuaku aja capek, ya udahlah aku kayak gini aja. Itu yang bikin akhirnya jadi nggak konsisten. Benar, Miss. Kalau nggak konsisten bilangin anak, jadi kayak males aja nasihatin karena anaknya terus berulang kali melakukan hal yang sama gitu. Nah, prakteknya juga benar. Mami kan udah nggak cuma kasih tahu, tapi Mami juga mempraktekkan langsung gitu. Kalau misalnya kumpulkan, ya udah kumpulkan bareng-bareng. Mami juga stop chat pasti. Mami stop atau masih WhatsAppan? Kalau misalnya pun ternyata memang itu yang mereka suka proses, yang mereka suka protes. Karena kadang kayak di grup relawan itu tiba-tiba ada sesuatu yang urgent. Yang malam pun tiba-tiba grup itu aktif gitu. Ini ada begini, kita harus begini segala macam gitu. Nah itu sudah pernah mereka protes gitu. Mama nyuruh kita nggak boleh pegang HP setelah jam sekian. Tapi mama masih pegang. Nah itu saya izinkan mereka baca. Ini loh, betul. Kenapa mama masih pegang. Ada keadaan yang terjadi begini. Saya bilang gitu. Jadi ini hal yang, hal yang sifatnya urgent. Jadi ya mama masih pegang HP. Saya bilang begitu. Kali kayak begitu karena memang benar yang Miss Dian katakan, anak itu mencontoh benar, kita juga mengingatkan mereka, ngajarin mereka, tapi yang paling utama itu mereka memang mencontoh dari apa yang kita lakukan langsung. Itu yang mereka benar-benar terpatri dalam pikiran mereka gitu. Benar. Nah, saya baca pertanyaan lagi nih Mami dari Mr. David nih. Maksudnya hal-hal sederhana apa sih yang dilakukan di rumah, di keluarga Mami gitu, dari membangun hubungan keluarga. Yang tadi Mami kan bilang kan ini terbangun karena di rumah semua, jadinya malah jadi membangun hubungan sama anak, ada hot bondingnya gitu kan. Nah itu yang dilakukan apa sih Mami? Saya dan suami membiasakan untuk kita apa-apa diskusi, melibatkan anak-anak. Jadi Miss Dian hilang. Hai Miss Dian. Oh? Dian.
Oke. Saya padahal di sini terus. Oke. Jadi ya Diskusi sama kita suami. membiasakan Oke. untuk diskusi apa-apa diobrolin, diajakin. Anak-anak tuh kita kasih kesempatan untuk mereka ngeluarin pendapat mereka sendiri gitu. Kadang ada yang mengajarkan begini, anak-anak tuh jangan tahu beban-beban yang terjadi gitu. Nah, kalau saya dan suami itu justru kita apa adanya yang terjadi kita bicarakan. Kayak jujur saja kita pernah beberapa kali mengalami yang namanya problem ekonomi yang cukup serius. Nah, itu saya ceritakan ke anak-anak. Saya ceritakan ke anak-anak untuk mereka tahu seperti apa yang sedang terjadi. Walaupun kita katakan untuk keperluan utama kalian, pendidikan, makan, dan sebagainya, mama papa akan mengusahakan yang terbaik, kalian nggak usah pikirin itu. Tapi untuk yang sifat-sifatnya di luar itu, yang rekreasional, mungkin kita tahan diri dulu untuk beberapa saat. Gitu. Dan itu membuat mereka jadinya lebih bisa merasakan gitu. Nah, makanya tadi pertanyaan yang Mr. David tanyakan, ya caranya membangun bonding itu karena kita biasakan untuk melibatkan mereka untuk berdiskusi, untuk berbicara apa adanya, gitu. Karena prinsipnya saya begini, Miss. Awalnya waktu menjadi orang tua itu, kita kan pengennya segala sesuatunya ideal, gitu. Terus anak itu kayaknya nggak boleh tahu kalau ada problem begini, jangan membebani anak, gitu. Tapi pada kenyataannya mereka akan hidup di dunia nyata yang toh mereka akan menghadapi problem ini itu. Jadi mau tidak mau kita harus siapkan dari rumah juga. Bahwa hidup tidak semulus, tidak sebaik-baik yang mereka pikir, gitu. Tentunya itu sesuai dengan kapasitas emosi mereka saat ini, bagaimana juga kapasitas pola pikir mereka saat ini, gitu. Tapi kalau saya dan suami lebih suka memang menceritakan apa adanya, kita diskusikan bareng-bareng, gitu. Jadi ya sekarang ini dengan semakin banyaknya waktu di rumah, ya lebih sering ngobrol. Nah, otomatis bonding itu pun juga semakin tercipta gitu. Keren. Berarti iya ya, itu nomor satu sih dalam hubungan pernikahan, malah bangun komunikasi. Setelah itu setelah berkeluarga, bangun komunikasi juga sama anak. Benar banget tuh Mami. Waduh, Mami banyak memberi pelajaran buat kita semua. Miss Nia juga setuju nih. Miss Nia bilang, Miss Nia menambahkan. Miss Nia, mana ya? Miss Nia bilang, harus ditanamkan juga, kalau untuk gadget ya, harus ditanamkan juga dalam pikiran anak-anak, bahwa HP atau komputer adalah alat belajar. Ya, jadi biar anak-anak tahu kalau handphone sama komputer itu bukan satu-satunya yang memberi mereka kesenangan gitu. Tapi banyak hal lain yang bisa dilakukan selain bermain handphone atau gadget. Apalagi sekarang kan TikTok kan terus ya Mami ya. Banyak yang main TikTok gitu kayaknya. Aduh, terima kasih loh. Ini udah 16:51. Oke, kayak apa? Kayak yang waktu itu kita ngobrolin, mereka tuh juga jadi sekarang rajin banget kan ke dapur gitu. Kebetulan kan yang Gianina, dia memang di sekolah kan juga memang ngambil tata boga. Jadi itu dia suka mempraktekkan ini gitu. Jadi memang nggak melulu sebenarnya gadget yang dipakai sebagai sumber hiburan saat ini ya. Yang kayak begitu-begitu itu juga kayak masak. Kalau yang kecil Syafona ini sekarang tuh hobi sekali menulis. Menciptakan lagu kata dia. Walaupun nadanya belum ada Miss, tapi dia udah punya lirik-liriknya gitu.
Terus dia Oh, juga wow, keren. melukis, ya melukis macem-macem gitu. Kalau enggak nanti lukisannya itu terus dia kasihin kata-kata yang romantis. Dia itu memang anak yang paling romantis di antara 3 anak saya. Jadi saya sering Ah, dapat surat cinta bukan dari suami, tapi justru dari dia. Gitu. wah, keren Jadi ya banget. banyak, sebenarnya banyak, benar. Bukan, gadget itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan hiburan gitu. Hmm. Wah, keren banget nih. Bisa sampai mengarang, mengarang apa? Mengarang lagu ya? Membuat lirik lagu ya, Mami? Ini bisa dibantu Mister Iya, Michael nih buat bisa dibantu Mister Michael menciptakan lagunya loh. Mr. Michael yang bikin melodinya ya, Syafona yang bikin Iya liriknya. betul. Wah, keren banget tuh. Benar, benar, benar. Mami, oke. Anak-anak kan ada 3 nih, Mami. Kan mereka berbeda-beda nih. Dari yang bahasa kasihnya beda-beda. Tapi Betul. Savona, pokoknya cara mereka belajar kan juga pasti beda-beda ya. Bahasa kasih mereka Ya, juga berbeda-beda. Nah, ya. 3 anak ini udah perempuan semua. Yang satu masih anak, masih kelas 3, mau naik kelas 4. Yang satu udah puber, yang satu lagi udah remaja. Gimana caranya Hmm. Mami bisa mengerti masing-masing anak ini sama cara untuk memenuhi kebutuhan emosi mereka gitu loh. Kan termasuk Mami kan juga sibuk kan, ternyata kan jadi relawan COVID seperti ini. Itu untuk memenuhi kebutuhan emosi mereka itu apa aja sih yang dilakukan? Tadi kan udah ya komunikasi, itu mungkin salah satunya ya, membangun komunikasi itu ya. Terus untuk yang lain-lainnya dari yang sampai pasti kan dari kecil sampai akhirnya jadi remaja itu kan pasti Mami ada satu yang selalu apa ya kayak prinsip dalam keluarga gitu loh Mami yang Mami bangun dari kecil sampai akhirnya kebutuhan emosi mereka yang Mami lakukan apa aja sama yang keluarga lakukan. Oke. Ketika kita menjadi orang tua pertama kali, itu kan kita nggak ada ya, Miss ya. Menjadi orang tua tuh nggak disertai manual booknya. Nggak ada ilmu menjadi orang tua yang kita tahu. Yang kita kenal adalah ilmu mendidik orang tua kita dulu terhadap kita. Tetapi itu tidak seluruhnya masih bisa diterapkan di keadaan sekarang. Karena kehidupan dinamis, waktu berjalan, dan anak-anak sendiri itu adalah manusia-manusia dengan kepribadian yang unik masing-masing. Saya itu dulu pernah berangkat dari waktu masa kecil saya memiliki trauma akan kejadian bukan dari keluarga, tapi karena peristiwa yang terjadi yang di luar kontrol kita. Sehingga saya punya cita-cita yang ideal dan mulia bahwa anak-anak saya pokoknya tidak boleh sampai mengalami trauma. Tidak boleh memiliki masa kecil yang ada traumanya gitu. Sehingga saya tuh menerapkan apa yang didapat dari seminar parenting, dari buku-buku parenting, dari konsultasi dengan mereka yang ahli-ahli parenting, itu tadinya tuh mau saya terapkan tuh sebulat-bulat itu gitu. Seideal-ideal itu. Tapi ternyata pada kenyataannya kita harus menyesuaikan dengan sikon kita masing-masing dan dengan keadaan anak masing-masing. Jangan banding-bandingkan si A, B, C, karena mereka punya kepribadian yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Saya yang nomor 1 itu sangat mandiri, anaknya tough, tapi hatinya itu sebetulnya lembut dan hatinya kecil. Sebagai contoh, ketika adiknya operasi usus buntu, dia memilih untuk dia tetap bertugas basar di sekolah daripada dia lihat prosesnya adiknya dibawa ke kamar operasi gitu. Nah, setelah adiknya oke, pulih, dia baru mau ke rumah sakit. Nah, yang nomor 2, Ivanka, itu tampilannya selengean ya, Miss ya. Terus gayanya paling cuek, tapi dia justru yang paling peka. Dan sering
dia itu memberikan komentar-komentar yang bisa membuat saya tuh, oh iya ya, ternyata begitu. Kayak kasus yang saya mendapat tanggapan-tanggapan yang negatif mengenai aksi berbagi kasih yang dilakukan. Ada kata-kata dia tuh yang saya ingat banget. Dia bilang gini, "Why bothered, Mom? Even Jesus has haters." Apalagi Mama. Pasti ada aja orang yang nggak suka apa yang Mama lakuin. Jadi nggak usah dipikirin, dia bilang gitu. Nah, yang ketiga, Syafona ini anak yang sangat-sangat romantis dan senang sentuhan fisik. Jadi dia sering kali datengin saya tuh hanya untuk meluk, untuk nyium, untuk bilang I love you, atau ngasih surat, dia nulis, dia gambar, dia bikin lagu, seperti yang tadi saya ceritain gitu. Lah, ya itu pendekatannya kita mesti beda-beda. Dan saya kadang suka melakukan ngedate dengan mereka bergantian satu persatu gitu. Jadi ngedate sama yang kakak, kita topik pembicaraannya udah beda. Dia dengan teman-temannya, lalu teman-temannya mulai ada taksir-taksiran, lalu bicara dunia Korea, artis-artis Korea gitu. Lalu bicara terus ngedate lagi dengan yang nomor 2, dapat masukan yang beda-beda lagi gitu. Dia dengan segala kekonyolannya yang suka bercanda. Lalu ngedate dengan yang nomor 3, yang didapat pun beda-beda lagi. Jadi anak itu sebenarnya adalah guru kita juga gitu loh, Miss. Kita sering kali ngerasa kita lebih tahu dari anak. Padahal kenyataannya anak itu ternyata adalah guru juga untuk kita belajar gitu. Betul. Dan saya ingat ada satu hal yang membuat saya tuh sangat terkagum-kagum dengan pemikiran seorang pakar parenting ini. Dia bilang, kita itu seringkali mengajarkan anak-anak hormati orang tua. Itu ajaran yang baik gitu. Tetapi jangan lupa, pada prosesnya justru kita yang butuh menghormati anak-anak. Supaya anak-anak kelak tahu bagaimana menghormati orang tua. Bukan karena disuruh, tetapi karena mereka sudah tahu rasanya. Bagaimana menghormati orang tua itu, karena mereka merasa mereka dihormati. Antara lain menghormati anak-anak adalah kita minta tolong ke anak, kita bilang terima kasih ke anak, kita minta maaf ke anak, gitu. Sehingga mereka terbiasa dengan hal seperti itu, gitu. Sehingga suatu saat kata-kata yang dibilang hormatilah orang tuamu, gitu, itu bukan suatu slogan aja yang membuat mereka merasa itu harus aku lakuin karena dibilangin gitu, enggak. Tapi mereka akan terdorong melakukan sendiri tanpa kita perlu omong-omongin. Gitu. Karena Mami contohin dulu, Mami menghargai mereka, ya, karena kita sebagai orang tua. Iya, kita sebagai orang tua, kita udah tahu, kita sudah pernah menjadi anak kan, Miss, gitu. Tapi anak tiba-tiba disuruh harus ngerti, kamu harus berbagi itu baik loh. Kamu harus hormati orang tua. Nah, itu semua cuma di mulut, kalau memang tidak mereka rasakan sendiri, bagaimana mereka mampu melakukannya, gitu. Iya, benar. Benar banget. Aduh, Mami, terima kasih buat sharingnya. Jadi yang saya dapat yang terakhir nih, yang terakhir itu berarti kalau saya menangkapnya, kita harus fleksibel, ya. Jadi orang tua tidak menerapkan pokoknya harus begini. Aku punya konsep seperti ini, anak-anak harus ikut aku. Tapi Mami bisa menyelami masing-masing anak, bisa ikut arusnya mereka. Tapi Mami tidak kehilangan wibawa Mami sebagai orang tua. Itu yang perlu kita semua punya sih sebagai orang tua. Ya jadi teman, tapi kita tidak kehilangan wibawa kita sebagai orang tua. Jadi tetap orang tua punya otoritas untuk mengontrol anak ketika mereka keluar dari batasan. Tapi sebagai orang tua juga kita memahami anak-anak itu punya sifat masing-masing dan cara mendekatinya masing-masing. Gitu ya, Mami ya? Iya, betul. Iya, terima kasih Mami buat sharingnya. Titip pesan
Boleh? buat semua. Jadi buat kita semua di tengah era pandemi ini, stay safe, stay healthy, stay sane, menjaga kewarasan itu penting. Jadi lakukan apapun yang bisa menyenangkan hati kita, sereceh apapun itu, lakukan supaya kita tetap bisa survive di masa yang nggak mudah ini. Lalu juga saya ingin menyapa teman-teman, guru-guru yang saya tahu banyak yang kos sendirian, tinggal sendirian, jauh dari keluarga di saat seperti ini. Terima kasih kalian sudah bertahan. Tentu rasanya tidak enak sendirian, jauh dari keluarga. Juga buat mereka yang tinggal bersama keluarga itu sebetulnya problem karena hubungan yang kurang baik antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, tapi mau tidak mau harus bertahan. Terima kasih udah bertahan, karena itu sangat penting sekali apa yang dilakukan supaya dapat pandemi ini, doa kita bersama dapat berakhir dengan secepatnya. Dan kalau boleh saya mengingatkan kita, jika kita tahu ada saudara kita yang sudah tua, mereka yang tinggal sendirian, mereka yang kita tahu hubungannya kurang baik dengan keluarganya di dalam satu rumah, coba kita luangkan waktu, just say hi ke mereka, ngecek keadaan mereka, apakah mereka baik-baik aja, luangkan waktu untuk mau jadi teman mereka berbicara gitu. Dan buat semua profesi apapun yang dalam keadaan sekarang masih wajib harus bekerja, terima kasih untuk pengorbanan yang dilakukan, tetap jaga kesehatan. Itu aja Miss yang mau dibilang. Terima kasih Mami. Aduh, pesannya membuat terharu. Makasih ya Mami. Makasih Mami. Dian. Ya, saya Alvin ya. Ya, bye. Ya, bye. Oke, terima kasih teman-teman buat semuanya. Selamat bermalam minggu. Ini hari Sabtu. Selamat beristirahat. Buat semuanya, God bless you. Dadah.